Salam, saudara dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel Cross Christ. Tetap sukacita karena Kristus telah mati menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Kita diselamatkan dari hukuman kekal karena Kristus dalam rencana kekalnya menyelamatkan kita dengan cara disalib, mati disalib. Nah, kita masih membahas tentang tanda dari gereja yang sejati. Saya akan terus bertanya kepada saudara dan semoga pertanyaan saudara akan menggelitik dan menjadi referensi saudara untuk mengambil keputusan. Tetap bertahan di gereja itu dengan catatan atau dengan setia, atau pergi bergabung di gereja yang lain yang setia kepada firman. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Bapa di surga, urapi kami Tuhan untuk menjadi murid sang firman kebenaran, supaya kami bertumbuh pengenalan kami akan Kristus yang tergantung di salib itu, sehingga kami siap untuk Engkau utus menjadi saksi sesuai dengan firman-Mu, menjadi saksi dari semua peristiwa tentang Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Yang kemarin kita firman kebenaran, firman pembawa damai, pengharapan, ya kan, dan seterusnya. Lalu sekarang Injil keselamatanmu. Jadi Injil diberitakan itu supaya seseorang yang mendengar dilahir barukan oleh Roh Kudus, lalu diselamatkan dia. Keluarga kita, orang tua kita yang belum pernah mendengar Injil juga demikian. Kita menyampaikan Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik yang membicarakan tentang atau fokus tentang Allah yang maha tinggi turun ke dunia menjadi manusia di Bethlehem, di kandang yang hina dina, di palungan, dibungkus dengan kain lampin, dan terus peristiwa pelayanannya, penderitaannya di atas kayu salib, dia mati atau wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua peristiwa ini mengubah hidup seseorang, menyelamatkan seseorang dari binasa menjadi hidup kekal, dari dimurkai menjadi hidup damai, saudara. Nah, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan. Percaya apa? Percaya tentang pemberitaan salib Kristus, bukan yang lain. Bukan mempercayai kesaksian orang tentang yang lain, tetapi kesaksian orang tentang Kristus. Ada banyak orang bersaksi di mimbar, dia berkata, puji Tuhan, saya bisa begini bukan karena kuat gagah saya, tetapi karena Kristus. Tetapi setelah kata-kata itu tidak memberitakan tentang salib Kristus. Itu masalahnya. Memberitakan tentang kehidupannya yang sukses dan berkat-berkat kemarin yang diterimanya. Sesungguhnya Yesus bukan fokus tentang itu. Yesus ingin kita fokus tentang salibnya, memberitakan tentang salibnya, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan seterusnya, Lukas 2 ayat 15 sampai 20, saudara bisa membaca sendiri. Ada perkataan-perkataan lain yang meneguhkan kita harus setia memberitakan nama Yesus. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di gereja itu nama Yesus disebut lebih dari 100 kali, baik oleh penerima tamu di depan, aser, lalu pendoa-pendoa, lalu worship leader atau liturgos di mimbar, bahkan pengkhotbah juga disebut
disebut berkali-kali nama Yesus. Tapi mereka lupa. Apa artinya menyebut nama Yesus? Menyebut nama Yesus yang setia, yang asli di dalam gereja harusnya menyebut nama Yesus yang tergantung di salib. Juga tidak sedikit gereja menyebut nama Yesus hanya memperalat, dan ini telah dinubuatkan, dituliskan di dalam Matius 7. Bukan orang yang berseru-seru dalam namaku akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang berseru-seru yang saya sebut tadi itu, yang mungkin ratusan kali menyebut nama Yesus, ribuan kali menyebut nama Yesus, sampai mungkin nanti protes dalam sebuah pengadilan Allah. Loh, kami kan memanggil namamu, membuat pelayanan demi namamu, membuat kebaktian demi namamu, membuat ibadah mujizat demi namamu, dan seterusnya. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu semua. Disebut pembuat kejahatan. Berarti, mungkinkah sebagian mereka itu adalah pembuat kejahatan, tapi menggunakan nama Yesus, atau memperalat gereja, memperalat nama Yesus untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Gereja harus seperti apa? Coba kita lihat. Seperti yang saya baca tadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mazmur 119 dikatakan, sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Dasar dari firmanmu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Lalu Wahyu pasal 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Menyebut Injil lagi. Kalau kita membaca kata Injil atau menyebut atau mendengar nama Injil, ini menunjuk kepada kabar baik. Kabar baiknya apa? Allah mau berkenan menggantikan kita tergantung di salib. Bukan kabar baik membahas tentang kamu diberkati, aku diberkati. Bukan hanya itu, kita sudah diberkati. Yang terutama, yang terpenting, yang mendesak. Kenapa mendesak? Karena besok mungkin kita mati. Hanya hari ini kita punya waktu untuk mendengar Injil, yang menentukan nasib kita, yang akan mengubah kehidupan semua orang yang mendengar. Saudara, mari kita tengok kembali gereja di mana saudara bergabung. Apakah mereka setia kepada firman atau tidak? Apakah mereka setia kepada Alkitab atau tidak? Apakah mereka setia kepada pengajaran firman atau tidak? Apakah mereka setia kepada khotbah-khotbah yang ekspositori, khotbah-khotbah yang sesuai maksud penulis, khotbah-khotbah yang sesuai dengan teks aslinya atau tidak? Saudara, mari kita membangun keluarga, membangun pelayanan, membangun gereja Kristus dengan benar. Dengan demikian kita, ketika badai datang, seperti pandemi virus corona ini, datang menghempas seluruh umat Allah dimanapun berada, bahkan seluruh umat manusia dimanapun berada. Siapa yang setia kepada firman, dia diteguhkan. Siapa yang memegang janjinya, firmannya yang tidak akan pernah berlalu itu, sekalipun langit dan bumi akan berlalu, firmannya setia, dan janjinya setia menyertai saudara dan saya. Saudara harus berhikmat di dalam firman, saudara harus bertekun dalam firman, saudara harus minta hikmat Allah Roh Kudus. Apakah gereja saudara setia kepada firman atau tidak? Apakah gereja saudara setia kepada pengajaran firman atau tidak? Tanda dari gereja sejati hanya 3.
Yang pertama dan yang utama adalah pemberitaan firman. Kalau begitu, apakah mungkin terjadi di dalam ibadah-ibadah raya itu nggak ada apa-apa? Nggak ada acara apa-apa, nggak ada atribut apa-apa, nggak ada hal-hal yang menggelegar, menggelora, tapi hanya membaca kitab suci, dijelaskan maksudnya, mungkin nggak teriak-teriak. Mungkin saja, lihat film-film yang dibuat tentang Yesus. Apakah ada urutan liturgi? Habis doa pembukaan, lalu nyanyi. Habis nyanyi, doa lagi, lalu nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi. Diulang lagi lagunya, lalu penyembahan, lalu khotbah. Pelayanan Yesus tidak seperti itu. Dia fokus kepada pemberitaan firman. Seperti kesepakatan para bapak gereja, bahwa tanda sejati dari gereja yang sejati yang pertama dan yang utama adalah pemberitaan firman yang asli, bukan yang lain-lain. Sekarang terbukti kan? Saudara bisa di kamar mandi sambil mendengarkan khotbah orang setiap hari Minggu, karena kita belum bisa lagi ke gereja. Semua ibadah online. Berarti kita akan kembali mungkin kepada esensi, kepada identitas gereja yang sejati. Seringkali gereja hanya fokus kepada acara-acara seremonial, entertain, panggung hiburan. Bahkan mungkin yang di depan yang sedang fokus memimpin tidak pernah tahu jemaat sedang main handphone di belakang, di tempat duduknya. Saudara, firman dan setia kepada firman mengubah hidup seseorang. Saudara, mungkin sudah waktunya kita mengoreksi, meninjau kembali apakah ibadah-ibadah dengan sistem liturgi yang begitu meriah, begitu heboh, begitu rumit juga mungkin sudah harus ditinggalkan. Dan hanya firman, hanya firman, hanya firman. Lalu yang kedua, sakramen gereja. Mari kita memeriksa, apakah kita bertumbuh dengan acara-acara gereja yang sedemikian heboh, sedemikian meriah, seperti panggung hiburan, konser, musik di stadion. Apakah kita pulang sungguh-sungguh menggelora untuk menjadi saksi Kristus, seperti para murid yang dijumpai Yesus ketika mereka berjalan ke Emmaus. Mereka berkata apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia, Yesus maksudnya, membahas tentang kitab suci, tentang firman. Harusnya kita berkobar-kobar, jiwa kita berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar, pikiran kita berkobar-kobar ketika membahas tentang kitab suci. Pernahkah saudara menyimak video ibadah raya ketika seseorang itu dalam acara praise and worship, orang begitu antusias, orang begitu semangat, tetapi setelah pembicara pengkhotbah naik mimbar, berapa persen orang tidur, berapa persen orang buka-buka handphone, berapa persen orang setia mencatat, tapi setelah mencatat juga dibuang di jalan, dan berapa persen orang bertumbuh lalu bergelora, membara, terbakar untuk menjadi pelaku firman. Berapa persen, saudara? Berapa persen? Pernahkah saudara memperhatikan hal ini? Kembali kepada firman, kembali kepada pengajaran firman, itulah tanda sejati dari gereja yang asli, yang sejati. Nantikan video saya selanjutnya tentang tanda dari gereja yang sejati. Salam, Tuhan memberkati kita.